Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik sekalian yang kelas 10 MIPA 4, 5, dan 6 serta IPS 1, 2, dan 3. Sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia semester 1 kelas 10. Sini, yang pertama, dalam satu semester ini kita akan belajar mengenai bab 1 mengobservasi, 2 pendapat objek, 3 kritikan dan nasihat dalam balutan humor menghibur, menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra, 4 bersepakat melalui negosiasi. Nah, di sini bab 1 kita akan belajar mengenai tentang mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Yang kita belajari hari ini ada 4 bagian ini. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. B. Interpretasi teks laporan hasil observasi. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang D. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Di sini, saya memberikan gambar sekilas tentang pengertian ciri informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sampai bisa lihat dalam gambar tersebut informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, dari gambar tersebut adik-adik sekalian bisa menelaah terlebih dahulu tentang pengamatan yang sampean lihat. Nah, di sini pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk peroleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Di sini, ciri-ciri teks laporan observasi sebagai berikut. 1. Bersifat objektif, global, dan universal. Jadi, objektif itu tidak mencangkup satu objek. Global itu secara keseluruhan, universal atau melakukan secara luas. B. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi, yang dimaksud objek tunggal itu tidak ada objek lain. Contoh, kalau sampai mengobservasi tentang laut, ya laut itu yang dijadikan sebuah objek. Mengobservasi gunung, ya gunung itu yang dijadikan objek pengamatan observasi sampean. Yang ketiga, ya C, ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, jadi ditulis secara lengkap apa saja secara detail ciri-ciri dari gunung, laut itu ditulis, dijabarkan terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah paragraf. Yang D, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Fakta. Nah, di sini kan fakta sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang benar-benar kita lihat dan nyata. E. Informasi tes merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. F. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihaan yang menyimpang atau tidak tepat. G. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Di sini, sampai lihat informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Kita lihat, di sini saya tuliskan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Jadi secara jelas, secara betul, dan secara objektif
perkara fakta itu harus nyata. B, di sini sampai lihat interpretasi teks laporan hasil observasi. Nah, dibagi menjadi dua bagian, ringkasan teks laporan hasil observasi, simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, langkah-langkah meringkas teks laporan observasi. Yang pertama, memahami isi teks. 2. Menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. 3. Mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Langkah-langkahnya di sini sudah saya jabarkan. Yang pertama, memahami isi teks tersebut. Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Di sini, simpulan teks laporan observasi. Interaksi terdapat teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Sampai lihat yang C, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini sampai lihat strukturnya. Tadi kan sudah dijabarkan tentang strukturnya. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang di C ini yang kita bahas adalah struktur dan kaidah. Maaf ya, struktur dan kaidah belum saya jabarkan terlebih dahulu. Sekarang saya jabarkan. Struktur teks laporan hasil observasi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, penutup atau simpulan. Jadi, di dalam laporan hasil observasi itu ada 4 paragraf. Paragraf pertama yaitu tentang definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, definisi bagian. Jadi paragraf kedua tersebut dikatakan sebagai definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Yang ketiga, definisi manfaat atau perilaku. Ini masuk ke dalam paragraf ketiga. Saya jabarkan di sini. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi digunakan adalah definisi perilaku. Nah, sudah sampai pahami kan? Jadi, definisi manfaat itu adalah kegunaannya atau manfaatnya dari laut tersebut. Ini saya ambil contoh laut. Oke, kalau sampai mengambil contoh sebuah benda mati. Benda mati itu apa saja? Kan banyak ragamnya. Jadi yang digunakan adalah perilaku itu untuk benda hidup. Sedangkan benda mati digunakan adalah manfaatnya. Paham? Di sini yang masuk dalam paragraf keempat, penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rinci akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan berisi opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, tetapi kalau di dalam struktur teks laporan hasil observasi, penutup ini sangat dianjurkan atau sangat digunakan. Kenapa? Karena dalam sebuah perkara, karena dalam sebuah manfaat, kalau kita mengakhiri sebuah apapun bentuk paragraf, kita harus menarik secara kesimpulan isi dari sebuah paragraf yang sudah kita jabarkan. Nah, dari sini bisa dimengerti kan? Selanjutnya, di sini kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, tadi sudah saya jabarkan ada 4 bagan yang kita bahas di paragraf paragraf berapa tadi? Paragraf ke-1. Paragraf ke-1 tadi membahas tentang ini definisi umum dan lain sebagainya. Tapi di bab 1 kita membahas ada 4 bagan, yaitu yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dibagi lagi di sini menjadi 3 kategori. Ada kata, frasa,
verba dan nomina. Nah, yang kedua kalimat definisi dan deskripsi. Yang ketiga kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kata. Nah, apa sih kata itu? Kata itu adalah satuan kalimat yang paling terkecil. Itu dikatakan sebuah kata. Sedangkan frasa, verba, dan nomina, adik-adik sekalian bisa mencari semua ini biar sampai juga belajar di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Sampai lihat, artikan kata-kata dari kata yang sudah ada di PowerPoint ini. Cari, apa sih kata, apa sih frasa, apa sih verba, dan apa sih nomina itu? Panjenengan bisa lihat di dalam KBBI. Yang kedua, kalimat atau definisi dan deskripsi. Kalimat definisi itu menjabarkan atau menelaah, mendeskripsikan secara detail, secara menyeluruh tanpa ada satupun yang terlewat. Sedangkan yang ketiga adalah simpleks, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Simpleks itu adalah cuma setengah penggalan kalimat, sedangkan kompleks atau kalimat kompleks itu ada kalimat yang secara menyeluruh. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, yang kedua, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Jadi, yang ini yang kita bahas ada dua macam, yaitu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Contoh di sini. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu, seperti gagasan pokok dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang berada di awal kalimat. Gagasan yang berada di awal kalimat. Sedangkan gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan secara keseluruhan isi dari pokok bahasan yang dibahas. Nah, sedangkan di sini langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Tentukan dulu topik yang jenengan ingin kaji, yang ingin jenengan observasi. Topiknya apa? Contoh, topik gunung. Berarti yang secara detail yang menjadi center of point sampean adalah topiknya gunung. Contoh nih. Yang B, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Merencanakan cara menyelesaikan masalah. Paham kan? Apa sih permasalahan yang ada di dalam sebuah pengamatan tadi atau laporan tadi yang jenengan amati? Apa permasalahannya yang secara detail? C, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Meneliti ulang hasil pengamatan. 3, membuat kerangka laporan hasil observasi, menyusun laporan hasil observasi, membenahi laporan. Nah, di sini sekilas tentang materi bab 1. Adik-adik sudah paham atau kurang mengerti dari apa yang saya jabarkan? Bisa bertanya, japri di WA saya secara keseluruhan. Mungkin itu penjabaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir wa kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.